Baik ya, kita mulai kembali ya untuk mata kuliah Matematika Diskrit. Di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang induksi matematika ya, induksi matematika. Induksi matematika itu pokoknya ada berapa? Masih ingat kemarin yang waktu dipelajari di materi video ajar kemarin, ada yang masih ingat nggak? Kemarin induksi matematika itu ada berapa tahapan? Coba, ada dua tahap ya, dua tahapan, gitu kan? Tahapan pertama adalah apa? Coba, ada yang tahu? Tahap pertama apa? Sama, saya tanya aja lah. Hmm. Ehm, Marsa, Marsa. Tahu nggak langkah pertama apa? Dalam industri matematik. Ayo, yang dipelajari kemarin. Rifki, Rifki. Rosa, Rosa, ada nggak? Giovanni, Naswa. Hmm? Ada dua langkah ya. Langkah pertama adalah basis induksi, kan? Basis induksi dan yang berikutnya adalah langkah induksi. Ya, wah masa masih lupa. Apa udah lupa itu kan. Intinya itu, keduanya itu harus benar. Jadi dibuktikan keduanya itu benar, baru dapat dinyatakan proporsi tersebut adalah betul, bisa diterima ya. Jadi masih ini induksinya harus betul nilainya ya, secara logika, lalu juga langkah induksinya juga harus betul ya. Nih kita lihat contoh-contoh latihan di sini. Hmm. Ini itu contoh latihannya untuk induksi matematika. Nih ya, kita ini, coba nih. Soal sederhana ya di sini ya kita lihat nih. Di dalam sebuah pesta, ya setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya hanya sekali saja. Buktikan ya. Ini kan proporsi ya. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jika ada n orang, misalkan tamunya ada 20, 30, 40, 100, 1000 misalnya. Misalkan dikatakan dengan n ya. Di, jika ada misalkan n orang tamu, maka berapa jumlah jabat tangan yang terjadi? Hmm, ya, yang terjadi. Ya, kita harus dapatkan rumus ini yang ya rumus itu ya. Nah, dari mana si n kali n min 1 bagi 2 itu dari mana? Ya, kita lihat nih cara mendapatkan rumus ini. Ya, ini logika berpikir ya dari proporsi kemarin yang kita pelajari di awal. Ya, kita cek secara intuisi dulu. Ya. Sebelum masuk menghitung secara formal ya, menghitung induksi secara formal. Supaya masuk logikanya masuk dulu nih. Masuk dulu nih ya. Tadi misalkan dalam sebuah pesta, pesta itu kan ada datang tamu tuh. Setiap tamu itu dia berjabat tangan minimal satu kali, hanya satu kali. Tuh. Ya, ini harus ditentukan rumusnya. Nih ya, kita logika berpikirnya seperti ini. Jika ada dua tamu misalkan ya, ke rumah kita tuh ya lagi hajat misalkan ada dua tamu, si A dan si B. Nah, hanya ada satu jabat tangan kan, pasti terjadi itu. Hanya satu kali kan. Misalkan Rizky sama Giovanni ya, tamunya berdua. Berarti Rizky sama Giovanni jabat tangannya sekali. Ketemu halo, misalkan jabat tangan sekali. Berarti ada satu kali jabat tangan misalkan ya. Berarti kita dipetakan ya rumusnya supaya betul nilainya ya. Berarti di sini misalkan dua orang ya, terus dia berjabat tangan satu kali ya dibagi dua ya. Ya itu berarti kan sekali ya terjadi jabat tangan untuk dua orang kamu. Betul kan? Jadi nilainya satu. Tuh ya. Nah, terus misalkan kita jika ada tiga tamu misalkan ya. Nah, ada tiga tamu dan setelah Giovanni dan Rizky datang, yang berikutnya adalah
Yang datang berikutnya adalah wanita, misalnya. Ini wanita. Berarti tiga orang tamu yang datang ya ke gubernur misalkan atau bupati Subang. Lalu jabat tangannya berapa kali? Jabat tangannya pertama di sini Konita dulu sama Rizky, misalkan ya. Terus Konita sama Giovanni, saya ingatkan ya. Terus Rizky sama Giovanni. Ya. Nah, kalau Rizky sama Konita kan nggak usah, udah tadi ya, di sini. Ya, udah berarti eh, B sama C yang belum. Ya. Ada berapa kali nih jumlah jabat tangannya? Ada satu, dua, tiga jabat tangan. Kita masukkan lagi ke rumus yang kita tadi di sini tentukan. Berarti di sini N-nya itu adalah 3 ya. Terus di sini adalah eh, jabat eh, ini 2 ini ya. Nah, dikali 2 dibagi 2 angkanya. Berarti betul ya. Ini hasilnya 3 kali jabat tangan. Di sini 3 kali jabat tangan. Ya, ini logika aja dulu. Ini gimana kok supaya kok datang 2 misalkan dari mana? Ini bagi 2 dari mana? Nah, ini adalah kan setiap orang yang melakukan jabat tangan itu pasti 2 orang ya. Gitu kan. Nah, mungkin 3 orang kan. Di sini 2 orang. Jadi kan sekali jabat tangan itu ada 2 orang kan. Di sini 2. Ini adalah jumlah N, jumlah tamunya. Tuh ya. Ini pembagi untuk melihat, membuktikan bahwa jumlahnya ada 3. Di sini betul ya. Untuk 3 tamu ada 3 kali jabat tangan. Betul ya. Oke, sekarang jika 4. 4 tamu siapa ya? Si tamu A, B, dari datang lagi ya. Datang lagi setelah tadi Rizky, Giovanni sama Onita. Misalkan datang lagi. Misalkan di situ hmm, siapa? Naswa, misalkan Naswa datang lagi. Jadi 4. Nah, sekarang 4 bener nggak? Masukkan ke sini. N-nya 4. N di sini N. Di sininya hmm, N plus min 1. Ya. N min 1. Ya. Berarti kan 3. 4 min 1, 3. Bagi 2. Sebenarnya 6. Benar nggak ya 6 ya? Kalau misalnya 4 orang tamu. Nah, kita buktikan di sini. Misalnya satu-satu ya. Sini si A ya. Asep sama Bagus. Lalu Asep sama Claudia misalkan. Terus Asep sama Dadan misalkan. Nah, terus berikutnya adalah B misalkan ya. Bagus sama Claudia, Bagus sama Dadan. Lalu yang setelah beres berarti yang ketiga sini ya. Claudia sama Dadan misalkan ya. Nah, di sini ada berapa kali? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, 6 jabat tangan. Betul. Berarti rumus ini bisa diterima ya. So, polanya cocok ya. Nah, sekarang kita buktikan berlaku untuk semua N menggunakan induksi matematika. Kebayangkan kalau misalnya si N-nya itu ada ribuan atau ratusan ribu. Kan? Kita harus ngitung berapa kali dia jabat tangan kan. Kalau pakai rumus begini ya, satu-satu nggak akan nyampe sehari ini. Belum beres hari juga menghitung. Makanya kita harus gunakan eh, induksi matematika ya. Tuh ya, ini contoh kecil aja. Tamunya cuma 4 orang tamu. Kalau 4.000 tamu, gimana ya? Kan nggak bisa dibikin kayak gini, nggak mungkin ya. Oke, sekarang misalkan untuk N ya, buktikan dengan induksi matematik. Nah, dalam konsep induksi matematika itu analoginya adalah induksi matematika itu seperti efek domino kan. Di kemarin dia suka domino nih ya, video ajar saya share itu adalah induksi matematika itu adalah konsepnya seperti efek domino ya, kan. Jika kita bisa menunjukkan ya domino pertama jatuh ya, yang disebut di sini basis induksi atau eh, kasus dasar itu adalah nilainya benar ya. Lalu
setiap domino yang jatuh pasti menjatuhkan domino yang berikutnya kan. Ya, jika berlaku untuk n sama dengan h, katanya, maka berlaku juga untuk n sama dengan h plus satu. Itu kan berarti kan ke domino berikutnya ya harus ditambah satu. Maka semua domino akan jatuh ya pasti kan. Ya, artinya pernyataan itu benar untuk semua bilangan asli ke n. Nih, ya, itu kan. Nah, hmm, jika ada dua langkah wajib dalam induksi matematik, ya. Nah, seperti tadi saya sebutkan di awal itu adalah basis dan langkah induksi, ya. Langkah basis di sini, ya. Membuktikan pernyataan benar untuk nilai awal. Biasanya n sama dengan satu atau si n-nya sama dengan 2. Tuh, itu langkah pertama harus benar, ya. Kalau salah berarti ya tidak terbukti, berarti jangan diterusi. Kalau benar, ya untuk langkah basisnya, untuk nilai awal, biasanya N1 atau N2. Langkah induktif itu berikutnya. Ya. Berikutnya adalah langkah induktif. Asumsikan benar untuk N plus A ya disebut hipotesis induksi sebenarnya. Lalu buktikan bahwa si langkah induksi itu memaksa pernyataan juga benar untuk N sama dengan A plus satu. Jadi harus benar juga sih langkah induksinya. Nah, kita lihat ya, kita praktekkan tadi yang jabat tangan tadi. Ini langkah satu ya untuk basis induksi. Kita mulai dari N dengan 2. Karena kan dua tamu tadi ya. Nah, mungkin seorang tamu dia jabat tangan sama siapa kan. Minimal itu ada dua orang. Maka akan ada terjadi jabat tangan ya. Karena jabat tangan itu minimal dua orang. Jadi minimal kita ambil N itu ada dua. Ya. Jika ada dua tamu, maka hanya ada satu pasang tamu ya. Sepasang tamu. Sehingga terjadi satu kali jabat tangan ya. Nah, gunakan rumus yang tadi. Misalkan S, dua orang ya, sama dengan di sini N dikali N min satu ya, dibagi dua. Rumus yang tadi ya. Yang ini nih. Nih ya, yang ini kan. Induksi. Dua sama dengan satu. Nah, betul kan? Berarti kan dua orang tamu dia jabat tangan aja sepasang berarti sekali. Rumus memberikan hasil satu. Berarti sama dengan hasil pengamatan langsung kan betul ya, pengamatan langsung yang mana, pengamatan langsung yang basis induksi ya. Tuh, berarti basis induksi terbukti benar ya. Ini untuk basis induksi dulu ya. Berikutnya kita ke langkah berikutnya, langkah kedua itu adalah menentukan kebenaran untuk langkah induksinya atau hipotesis induksi. Jadi langkah induksi itu adalah hipotesis induksi. Yang kedua, langkah kedua. Nah, sekarang kita asumsikan ya. Kita berasumsi, anggap sementara benar dulu bahwa untuk suatu bilangan sama dengan di mana kita itu lebih besar sama dengan dua, pernyataan itu benar, ya, pernyataan itu berlaku. Ini ya, misalkan S dikali K sama dengan K dikali K min 1 dibagi dua. Artinya, jika ada jumlah orang tamu di pesta, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah K dikali K min 1 dibagi dua. Ya. Nah, ini bukan sesuatu yang kita buktikan sekarang ya. Ini adalah anggapan asumsi yang akan kita pakai sebagai alat bantu untuk langkah berikutnya. Gitu. Hmm. Nah, langkah berikutnya apa? Ya, melanjutkan tadi ya, eh, hipotesis induksi, membuktikan nih, buktikan N sama dengan K plus 1. Nah, ini inti bagian intinya. Kita harus membuktikan bahwa jika rumus berlaku untuk K orang,
maka rumus juga yaitu untuk A plus satu orang. Ya. Jadi sini si S K tambah satu sama dengan A tambah satu dikali K dibagi dua. Nah, ini kita harus tahu cara berpikirnya gimana. Nah, cara berpikirnya adalah bayangkan pesta sudah berlangsung dengan K orang tamu. K orang tamu jumlah orang ya, jumlah tamu. Dan mereka semua sudah saling berjabat tangan. Berdasarkan hipotesis induksi, jumlah jabat tangan yang sudah terjadi adalah di sini S, ini kan karena itu tamu ya, sama dengan kalau itu jumlah tamu dikali jumlah tamu dikali satu ini kurang satu dibagi dua itu ya. Ini pola berpikir ya, benar kan? Berarti ini logika. Kan? Berarti jumlah tamunya sebanyak A, maksudnya jadi si jumlah tamu itu dikali jumlah tamu dikurang satu bagi dua. Nah, itu adalah pembuktian hipotesisnya. Berikutnya, berikutnya datang satu tamu baru, gitu kan? Maka disebut di sini adalah dituliskan secara matematik adalah tamu ke K tambah satu, ya. Dia masuk ke pesta, ya. Nah, pertanyaannya, berapa jabat tangan tambahan yang terjadi akibat kedatangan tamu baru ini? Karena tamu baru ini harus berjabat tangan dengan setiap tamu yang sudah ada, kan? Pasti ya, oh dia keliling yang sejumlah orang, ya, itu, itu jumlah tamunya, jumlah yang sudah hadir, maka jabat tangan ditambah hmm, yang terjadi adalah sebanyak A jabat eh, tangan yang baru tadi. Jadi total jabat tangan setelah kamu baru datang adalah nih. Jadi SK S kali K tambah satu sama dengan SK ditambah K ya. Ini kan kamu yang berikut yang baru nih. Nah, substitusikan hipotesis induksi SK itu. Nah, jadi SK sama dengan K dikalikan dari satu jadi dua. Substitusikan ya. Nah, ini kan SK nih. Nah, ini itu K kalikan min satu dibagi dua itu SK ya. Kita substitusikan ke rumus yang ini ya. Berarti kan SK tambah satu sama dengan K masuk ke sini ya. S K kali K min satu dibagi dua ditambah K. Ya, kita sederhanakan secara aljabar ya. Ya, kita menggunakan persamaan berikut misalkan ya. Jadi kita masukkan di sini S K ditambah satu sama dengan K kali K dikurang satu bagi dua ditambah dua K bagi dua ya, sama dengan ini kan kita sederhanakan ya dengan aljabar di sini K kali K berarti kan dikurang satu ya ditambah ya ini tambah dua k bagi dua satukan ya secara aljabar. Nah, maka uraian pembilangnya adalah seperti ini ya. K kali K min satu ditambah dua k sama dengan K kuadrat dikurangi K ditambah dua k sama dengan K kuadrat ditambah. Nah, ini kan difaktorkan ya. Nanti kan ini kita K kuadrat ditambah K ya. Ini kan hmm, ini ya dua k di sini kan min ya min min k min sini min k tambah dua k dengan k ya. Jadi dua k kuadrat ditambah k sama dengan ini kan k, k kuadrat itu berarti kan k kali k tambah satu ya di sini satu. Nah, jadi SK si SK ini SK tambah satu sama dengan K
dikali K tambah 1 dibagi 2. Ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini ini persis sama dengan rumus yang seharusnya, yaitu K tambah 1 dikali K dibagi 2. Ya, hanya urutan perkaliannya yang terbalik, tapi nilainya identik ya, sama ya. Tuh. Nah, jadi kita lihat nih dari si S K tambah 1 sama dengan K tambah 1 dikali K tambah 1 dikurang 1 dibagi 2 itu terbukti ya. Ini sesuai persis dengan bentuk rumus aslinya, yaitu Sn N dikali N min 1 bagi 2 ya. Jika disubstitusi berarti N sama dengan K ditambah 1. Ini kan gimana ya? Ini kan substitusi N di sini K di sini tambah 1. Ya, 2 ini kan. Nah, jadi ini adalah langkah terbukti. Langkah induksinya adalah benar ya. Langkah induksinya benar. Nah, kesimpulannya adalah karena pertanyaan benar untuk N sama dengan 2 basis dengan basis induksi, dan yang langkah kedua jika benar N sama dengan K ya, untuk hipotesis induksi, maka terbukti juga benar untuk N sama dengan K tambah 1 di langkah induktifnya ya. Nah, pada itu berdasarkan prinsip induksi matematika, pernyataan berikut terbukti benar untuk semua bilangan asli N lebih besar sama dengan 2. Berarti rumusnya itu adalah rumus yang ini itu adalah benar ya, bisa dipakai gitu. Ya, itu intinya seperti itu. Jadi ada dua basisnya untuk minimal N, lalu ada hipotesis induksi ya. Dibuktikan keduanya harus mempunyai nilai benar ya, sehingga ya, nilai benar ya. Oke, ada pertanyaan dulu ke sini. Nah, ya. Jadi kita lihat lain ringkasan alur berpikirnya supaya mudah ya dilakukan. Pertama adalah langkah menentukan basis induksi minimal ya, minimal kita masukkan angka nilai minimalnya. Karena di sini tamu itu terjadi ada jabat tangan itu minimal 2 orang kan, 2 orang tamu. Jadi ini 2. Lalu yang dilakukan apa? Hitung langsung 2 orang itu sama dengan 1 kali jabat tangan. Ya, cocok nggak dengan rumus yang dibuat kita? Itu kan hasilnya cocok nggak? Ya, kita harus buat rumus sendiri nih. Cocok nggak dengan rumus yang kita buat? Kan? Membuatnya dengan apa? Dengan pola berpikir dan logika berpikir kita. Jadi, N dikali N min 1 ya, dibagi 2. Tuh kan? Lalu, sekarang ke langkah hipotesis induksi. Langkah yang kedua nih. Ini kan basis induksi, yang kedua adalah hipotesis induksi. Anggap rumusnya itu benar ya. Rumus yang kita buat di sini itu benar. Untuk orang. Ini kan untuk 2 ya, yang basis tuh. Kalau untuk hipotesis induksi, minimal untuk K orang misalkan. Anggap benar dulu, ya, harus benar. Hasilnya kita hitung ya, masukkan tadi. Jadi S di sini jumlah K itu adalah jumlah tamunya misalkan, itu sama dengan terjadi jabat tangan ya, dapat dihitung dari jumlah S K tamu ini, K dikali K min 1 bagi 2 tuh ya kan, rumus awal sih tetap dimasukkan. Nah, terus langkah induktifnya berikutnya adalah jika ada tamu datang, pasti datang kan, ada tamu baru datang nih. Tambahkan K jabat tangan baru, berarti kan harus tambah 1 ya. Nah, maka dirubah lagi si rumusnya di sini. Jadi bukan SK lagi, tapi kan tambah nih 1. SK tambah 1 misalkan. Sama dengan SK ditambah K. Misalnya. Pastikan di sini si K-nya masih bertambah kan. Si SK juga kan di sini ya. Ini kan. Ini SK nih, rumusan ini. S. Jadi si kanan
langkah induktifnya misalkan ditambahkan satu orang tamu baru, berarti si SK tambah satu sama dengan di sini SK nih, ya SK ini ya masuk ke sini SK ditambah K kan, bukan tambah K yang baru kan, pasti nambah nih ya. Tuh. Lalu kita gunakan aljabar ya untuk menghitung persamaannya. Untuk menyederhanakan hasil penjumlahan tersebut. Berarti kan SK tambah satu, makanya masukkan ke sini ke rumus ya di sini. K min satu berarti K tambah satu ya, dikali K dibagi dua. Nah, terus kesimpulannya, nah, basisnya benar. Ini kan benar nih untuk N2 minimal 2 tuh nilainya satu, pakai rumus yang kita buat benar. Nah, untuk ke semua N ya. Ya, ini untuk ke semua N itu harus dibuktikan di hipotesis langkah induktif ya. Jika itu benar, maka rumus terbukti. Dan itu bisa dikatakan rumus diterima ya. Berarti itu adalah bukti yang jabat tangan pembuktian rumus yang kita buat itu adalah benar ya untuk menghitung berapa kali jumlah jabat tangan dalam suatu acara. Tuh ya, yang ini benar betul kan? Nah, ini sih ya, intinya setiap kali ada satu tamu baru masuk, ia harus berjabat tangan dengan semua tamu yang sudah ada sebelumnya. Gitu, makanya sini kan ada K plus satu ya. Nah, ini. Nah, itulah sumber suku dari plus K di sini ya. Pada langkah induktif ya, pada langkah induktif yang ini ya. Kamu baru kan? Nah, ini jadi plus K ini ya. Nih, kan? Nih yang ini nih, plus K ini. Nah, inilah pemikiran logis yang menghubungkan kasus N ke K ke kasus N K berikutnya. Jadi kayak efek domino. Ya, terus ke berikutnya, berikutnya, berikutnya ya. Sampai berhenti tamunya yang datang. Ya, tuh ya sedikit. Jadi kalian coba pelajari saja. Di sini di review lagi. Intinya kita buat rumus ya untuk suatu kasus tertentu ya dengan notasi matematika yang kita tentukan. Nih, kan? Ini untuk contoh dua misalkan ya. Nanti untuk contoh dua seperti ini kan apa cara hitungnya jawabannya. Jadi kan untuk perangko misalkan ya. Sama sih sebetulnya tidak jauh beda dengan yang tadi ya. Perangko di sini eh, untuk biaya pos ya, biaya pos perangko berapa saja yang dapat digunakan perangko senilai 5 perak dan 6 perak misalkan ya. Buktikan jawabanmu dengan prinsip induksi matematik. Ya, nah ini jawabannya di sini kan. Kita coba dulu misalkan ya, komunikasi ke pos nah, itu secara logika dulu ya. Itu. Ya, ini kalian bisa pelajari ya di rumah yang ini. Nanti kita kan berikutnya ya ada satu lagi berikutnya ya. Saya tutup dulu sebentar di sini ya. Untuk induksi matematik dimulai dari pembuktian rumus yang dibuat ya logis yang dibuat oleh kita proporsinya dibuktikan dengan langkah awal adalah menghitung basisnya dengan minimal jumlah K dan N ya tadi. Berikutnya adalah hipotesa induksi. Ketiganya adalah langkah induksinya ya menghitung jika N nya itu tak hingga atau jumlahnya rumus yang kita buat di basis itu benar ya jika menggunakan n variabel gitu di situ. Jadi dan yang keempat terakhir adalah membuktikan bahwa basisnya dari induksi itu adalah sama dengan eh, hasil dari hipotesa induksi langkah induksinya benar. Ya nilainya keduanya benar. Itu baru dapat dinyatakan bahwa eh, rumus yang kalian buat itu adalah benar. Ya, terbukti gitu. Dan mungkin cukup dulu sampai di sini ya. Kita
Hmm. Sorry, tadi udah direcord belum? Oh, belum.